Halo semuanya, oke, setelah sekian lama gue akhirnya bisa upload video kembali. Meskipun ya kondisinya masih belum kondusif karena PC gue masih belum selesai diservis. Dan juga saat ini gue membuat video menggunakan laptop dan juga HP dengan kinerja yang sangat tidak efisien. Tapi ya setidaknya gue bisa upload video lagi kan ya. Nah jadi pada video kali ini gue ingin membahas kembali salah satu kartun web series yang sempat booming beberapa waktu yang lalu, yaitu The Amazing Digital Circus. Nah sebenarnya gue sendiri sudah pernah membuatkan video pembahasan mengenai kartun ini. Cuman pada saat itu gue hanya membahas mengenai sedikit background dan juga pendapat gue mengenai animasi tersebut. Untuk video kali ini gue ingin membahas mengenai beberapa masalah yang timbul di berbagai sosial media sejak kemunculan kartun The Amazing Digital Circus. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, seperti yang seharusnya kalian semua tahu, ketika ada suatu karya, entah itu animasi, film, ataupun game yang menjadi sangat populer di sosial media, pastinya bakal ada beberapa fenomena ataupun masalah yang muncul dari kejadian ini. Salah satu kejadian yang paling sering terjadi kepada karya yang sedang viral adalah munculnya berbagai macam fan art. Kalau ngomongin soal fan art, harusnya kalian semua sudah tahu betapa gilanya fenomena ini. Setiap ada suatu media hiburan yang muncul dengan hype yang sangat besar, pastinya bakal ada banyak sekali fan art yang memiliki berbagai macam penampilan. Ada yang terlihat biasa, ada yang agak nyeleneh, dan ada juga yang bisa merusak panca indera kalian. Fenomena ini sudah sangat umum terjadi, dan rasanya hal ini nggak akan pernah bisa hilang. Bahkan kayaknya fenomena seperti ini akan terus ada hingga dunia akhir nanti. Nah, hal ini tentunya juga terjadi kepada kartun The Amazing Digital Circus. Sejak kartun ini pertama kali rilis pada tanggal 14 Oktober kemarin, media sosial benar-benar diramaikan dengan berbagai macam fan art dari kartun ini. Pada dasarnya, hal yang seperti ini memang sudah sering terjadi, namun apa yang menjadi masalah bagi beberapa orang adalah jumlah fan art yang muncul dari kartun ini itu benar-benar banyak banget. Kayak sumpah, pada saat nih kartun pertama kali rilis aja, itu timeline Twitter sama IG gua isinya tuh hampir 90% fan art dari kartun ini. Like, man, ini kartun hype-nya tuh gila banget sih. Udah gitu yang lebih masalah lagi adalah ini fan art kebanyakan tuh isinya ya gambar-gambar gak senonoh. Hal yang seperti inilah yang terkadang bikin gue merasa gak nyaman gitu kalau mau membuka media sosial di tempat umum. Apalagi ketika gue sedang naik kereta. Kadang gue suka mikir 2 kali gitu kalau mau membuka IG ataupun Twitter. Takutnya gitu kan ya, ketika gue lagi buka tuh aplikasi, hal pertama yang muncul adalah karakter Pomni yang sedang dalam posisi yang gak benar gitu. Oh ya, ngomongin soal Pomni, gue sendiri cukup terkejut sih dengan banyaknya fan art dari ini karakter. Gue awalnya mengira kalau nantinya gue bakal lebih sering melihat fan art dari karakter Jax, karena ya pada saat nih kartun pertama kali rilis, orang-orang lebih banyak membicarakan tuh karakter ketimbang Pomni. Tapi ya ternyata kalau soal fan art, rasanya Pomni emang lebih menarik sih untuk dibuatkan artnya. Sebenarnya cukup masuk akal sih ketika Pomni mendapatkan perhatian yang lebih banyak dalam bidang fan art. Karena ya desain karakternya sendiri tuh emang menarik banget sih untuk diimajinasikan. Rasanya tuh kayak ketika nih kartun muncul, seketika orang-orang mulai membuka sebuah fantasi yang baru. Nah, meskipun ada banyak sekali fan art yang nyeleneh, namun menurut gue masalah ini masih bisa dimaklumi karena ya seperti yang sudah gue jelaskan sebelumnya, hal yang seperti ini gak akan pernah bisa hilang. Satu hal yang cukup unik dari kejadian ini adalah bagaimana sang kreator dari kartun ini, yaitu Gooseworks, berusaha meredakan situasi dengan membuatkan sebuah klarifikasi bahwa semua karakter yang dari kartun ini merupakan orang dewasa dan tidak ada yang di bawah umur. Ini merupakan sebuah langkah yang cukup bagus, unik, tapi dengan bayaran yang sangat besar. Alasannya sendiri adalah karena dengan gitu kita para netizen yang masih memiliki nilai moral bakal merasa agak lega karena karakter-karakter yang dijadikan bahan fantasi ini ternyata merupakan orang dewasa. Tapi ya dikarenakan ini juga lah orang-orang menjadi merasa tidak memiliki batasan dalam membuatkan fan art mereka, jadinya ya jumlah fan art yang muncul dari kartun ini pun menjadi sangat banyak. Nah, masalah kedua yang muncul dari kepopuleran kartun ini adalah dari banyaknya hate yang diterima oleh ini kartun. Fenomena ini juga hampir sama seperti sebelumnya, di mana apabila ada suatu karya yang sedang populer di sosial media, pastinya bakal ada beberapa orang yang akan nge-hate atau membenci itu karya dengan berbagai macam alasan. Ada beberapa alasan yang cukup valid, namun ada juga beberapa alasan yang sangat tidak masuk akal dan terkesan hanya membenci karya tersebut karena populer saja. Nah, tapi dari semua alasan orang membenci kartun ini, terdapat satu alasan yang menurut gue sangat menarik. Alasan tersebut adalah kartun Amazing Digital Circus memiliki salah satu trope yang sering digunakan oleh berbagai macam karya yang populer belakangan ini. Trope tersebut adalah visual yang imut seperti karya untuk anak-anak, tapi ternyata karya itu memiliki unsur creepy di dalamnya. Nah, seperti yang kita tahu, salah satu alasan yang membuat kartun Amazing Digital Circus menjadi sangat populer adalah karena kartun ini memiliki visual yang terlihat sangat cerah dan imut, namun terdapat unsur horor dan juga misteri di dalamnya. Buat beberapa orang, ini merupakan
merupakan hal yang sangat menarik, tapi ada juga yang berpendapat bahwa hal yang seperti ini sudah mulai membosankan. Kenapa bisa demikian? Well, itu dikarenakan sudah cukup banyak sekali karya di luar sana yang menggunakan cara seperti ini. Mau itu film, serial TV, atau bahkan video game sekalipun, banyak dari mereka yang menggunakan metode serupa. Contoh kartun yang menggunakan trope ini adalah Learning with PB dan juga Unicorn Wars. Menurut gua, ini merupakan sudut pandang yang cukup menarik karena gue sendiri baru menyadarinya saat ini. Namun apakah ini merupakan masalah yang sangat besar? Well, untuk saat ini gue masih belum bisa melihat adanya masalah yang cukup serius yang ditimbulkan oleh fenomena ini. Palingan satu-satunya hal yang menjadi masalah adalah para kreator di luar sana mulai sadar bahwa ini adalah cara yang sangat efektif dalam membuat karya yang mudah untuk populer. Maka dari itu, mereka pun akhirnya berusaha dalam membuat karya dengan konsep yang serupa. Masalahnya adalah apabila hal ini disadari oleh banyak orang, maka kita akan mendapatkan banyak sekali karya dengan konsep seperti ini, dan hal ini jelas akan membuat konsep tersebut menjadi tidak menarik lagi. Nah, jadi begitulah beberapa masalah yang timbul dari kepopuleran kartun Amazing Digital Circus. Beberapa masalah ini merupakan masalah yang umum terjadi kepada karya-karya yang mendapatkan perhatian yang banyak di sosial media. Nah, sebenarnya masih ada beberapa masalah lain yang muncul dari kepopuleran kartun ini, cuma dikarenakan kurangnya riset dan juga bukti dari masalah tersebut, jadinya ya gue nggak bisa memasukkannya ke dalam video ini. Beberapa masalah atau drama yang nggak sempat gue masukkan ke dalam video ini adalah mengenai para troll yang membuat fan art atau headcanon yang dapat mengundang kemarahan orang-orang. Seperti contohnya adalah ada seseorang yang membuat headcanon di mana ia menggambarkan karakter Jake sebagai seorang predator. Lalu ada juga masalah yang melibatkan para voice actor di serial ini, mulai dari penyuara karakter Kingo yang dianggap problematik karena ia sering kali membuat tweet yang bermasalah, hingga masalah yang melibatkan Michael Kovac, aka penyuara dari karakter Jake, dengan seorang konten kreator dikarenakan konten kreator tersebut membuat sebuah suara AI yang sangat mirip dengan Michael Kovac. Drama ini sangatlah panjang dan juga kompleks, maka dari itulah gua nggak sempat menambahkannya ke dalam video ini. Kalau misalnya kalian pengen pembahasan yang lebih detail, kalian bisa cek aja dua video ini. Di situ beliau sudah menjelaskan masalah-masalah yang melibatkan kartun Amazing Digital Circus, mulai dari masalah yang ringan hingga masalah yang paling berat. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai berbagai masalah yang muncul dari kepopuleran kartun ini di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!